Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbah Munir, saya mahasiswa PPG dalam jabatan P2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq, Jember. Hari ini Selasa 14 Oktober, saya akan melakukan praktek mengajar uji kinerja di unit kerja saya SMA Plus Nurul Quran Rambi Tujuh, Jember. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik, Pak. Baik, sebelum pelajaran sekarang dimulai, kita berdoa dulu. Untuk kepala kelas dimohon untuk memimpin doa. Marilah teman-teman semua sebelum mempelajari pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rifki Ridho, terus Ahmad David, Farel Hadir. Lailatul Jannah, Hadir, Pak. hadir semua ya. Ya. Hari sekarang kita apa yang masih ingat kemarin pelajaran tentang apa? Akan menjelaskan tentang apa? Kemarin ya tentang apa yang kemarin? Menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, Pak. Ada lagi yang ingat? Tentang apa? Jadi minggu yang kemarin kita menjelaskan menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, malu, ikhlas dan minggu kemarin ya. Sekarang kita akan membahas tentang media pembelajaran di media sosial ya, menurut Islam. Materi kemarin itu sangat berkaitan sekali ya dengan media, dengan yang sekarang, menguatkan iman, kehormatan dalam menjaga kehormatan dengan menggunakan media sosial. Soalnya sekarang sudah banyak apa ya, kita bisa menjaga kehormatan di media sosial ya. Jadi sekarang kita ada bagaimana cara kita menggunakan media sosial yang baik terus secara Islam ya. Ya, sekarang saya tanyakan, akan menanyakan apa yang dimaksud dengan media sosial. Ada yang tahu yang dimaksud dengan media sosial? Ya. Media sosial adalah platform atau sarana komunikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi, ide, gambar, video, serta pesan dengan orang lain secara cepat dan mudah. Ya, itu media sosial. Terus akun media sosial apa saja yang kalian gunakan biasanya? Seperti apa? Yang akun apa yang sering kalian gunakan di media sosial? Apa? Ya, WhatsApp, TikTok, Instagram, dan lain-lain. banyak ya. Akun ada di Instagram ya. Tuh. Terus apa saja adab menggunakan media sosial? Caranya, adabnya gimana dalam menggunakan media sosial? Ya. Menggunakan bahasa
Terus ada lagi ya Kiki. Menghargai perbedaan pendapat. Ada lagi? Adab dalam menggunakan media sosial. Apa lagi? Cukup. Ya itu dalam menggunakan media sosial yang baik ya. Sekarang saya akan menyajikan video ya. Video tentang adab bagaimana cara kita menggunakan media sosial yang baik. Kalian perhatikan video ini, nanti kita menjelaskan bersama-sama ya. Kalian bisa dicek nanti di soal di kertas tayangan video. Ya, ada aja. Tayangan video ada. Nanti saya tanda. Ya, ya. Dari video tersebut apa yang kalian lihat? Ya, yang kalian apa? Ya. Video ini mengingatkan bahwa kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Begitu juga sering berkomentar dan menggunakan media sosial untuk hal yang bermanfaat. Ya. Terus apa yang kalian ketahui lagi tentang kegiatan tersebut? Tentang video tersebut? Ya. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, itu termasuk di dalamnya. Terus apa lagi dari dampak negatif dan positifnya dalam bermedia sosial? Ya. Menghargai perbedaan pendapat karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Ya, itu isi dalam video tersebut ya. Adab dalam bermedia sosial itu sangat penting ya. Sekarang malah menjadi viral atau bagaimana kalau kita menanggapi secara islami ya, kan banyak sekarang kehilangan kehormatan atau apa tanpa adab di media sosial. Jadi penting beradab di dalam
Sekian prestasi dari kami. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan. Mungkin ada yang mau tanya dari teman-teman. Ada anak-anak bersilakan. Ya. Selain tabayun, ada apa lagi yang ditekankan dalam teks terkait penggunaan media sosial yang baik? Coba dijawab. Ada lain yang ditekankan antara lain menghindari prasangka buruk, seuzon, ghibah dan fitnah, menjaga interaksi dengan lawan jenis, bijak dalam teman di media sosial, dan memiliki yang baik. Ya, itu saja. Kalau ada lagi, saya dari saya. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelompok 2. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tema cyberbullying, ancaman di dunia digital. 1. Pengertian. Cyberbullying adalah perilaku menyakiti, mengancam, mempermalukan atau mengejek orang lain melalui media digital. Media digital bisa berupa 1. Media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. 2. Chat atau pesan singkat, WhatsApp, Telegram, di. 3. Email. 4. Forum atau platform game online. Intinya, cyberbullying terjadi secara online, berbeda dari bullying tradisional yang biasanya terjadi secara langsung. 2. Ciri-ciri cyberbullying. Seseorang dikatakan melakukan cyberbullying jika menunjukkan perilaku berikut: menyerang secara verbal, mengirim komentar atau pesan yang menyinggung, menghina atau mengancam. 2. Menyebarkan informasi pribadi, mengunggah foto, video atau rahasia seorang tanpa izin. 3. Mengucilkan atau memblokir seorang dari grup atau komunitas online. 4. Mengintimidasi secara terus-menerus, mengajar atau memantau aktivitas online secara lain, cyberstalking. 5. Menyebarkan berita palsu, membuat rumor atau informasi tidak benar untuk merugikan orang lain. 3. Dampak cyberbullying. Cyberbullying bisa menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara psikologis, sosial maupun akademik. Psikologi, stres, depresi, cemas, rendah diri. Sosial, kehilangan teman, isolasi, reputasi rusak. Akademik, motivasi belajar menurun, prestasi menurun. 4. Contoh cyberbullying: mengirim pesan atau komentar menyinggung teman di media sosial. 2. Menyebarkan foto atau video memalukan seorang tanpa izin. 3. Membuat akun palsu untuk mengejek atau mengancam orang lain. 4. Mengucilkan seseorang dari grup chat atau komunikasi online. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari cyberbullying. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan. Apa bedanya bullying biasa dengan cyberbullying? Bullying biasa terjadi secara langsung di dunia nyata, misalnya di sekolah atau lingkungan sekitar. Cyberbullying terjadi melalui media digital seperti media sosial, chat atau email. Dampaknya bisa sama seriusnya, bahkan beda lebih luas karena bisa menjangkau banyak orang secara online. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan cara mencegah penipuan online adalah jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Selalu periksa keaslian situs atau akun sebelum memasukkan data pribadi. Gunakan metode pembayaran resmi dan hindari transfer langsung ke akun pribadi. Jangan klik link mencurigakan di email atau media sosial dan gunakan fitur keamanan seperti autentikasi 2 faktor. Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Bagaimana langkah kita untuk menghindari penipuan? Jangan membagikan informasi pribadi yang sensitif. Hati-hati dengan link atau akun mencurigakan. Gunakan kata sandi kuat dan autentikasi 2 faktor dan selalu cek aslian tawaran atau pesan yang diterima. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 3 ya. Ada di media sosial. Kira-kira siapa yang juara terbaik dari 3 kelompok? Kita cek ya. Juara terbaik kelompok juara terbaik yaitu kelompok anggapannya kelompok 3. Tepuk tangan. Ya, kalian bisa memahami ya tentang adab bagaimana di media sosial ya secara baik untuk dalam Islam. Terus selanjutnya kita asesmen. Ya, kalau kalian memahami kita latihan soal dulu. Sedangkan soalnya kalian kerjakan yang saya tampilkan di sini. Dan kumpulkan baik kita ulang lagi tentang apa adab di media sosial. Ayo kita baca bersama-sama. Media sosial adalah media